بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Masjid An-Nur Sungai Sapieh, Jalan Nyoranca Basimpang Duo. Taruhlah kita beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah. Yang kita muliakan Bapak anggota DPRD Sumatera Barat Ustadz Maigus Nasir, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Sungai Sapieh beserta seluruh Bapak pengurus yang berjihad memajukan pendidikan Islam di masjid ini,
baik dari meramaikan salat berjamaah, menjadikan masjid ini asri dan sejuk, dan membangun ruang pendidikan anak kita, cucu kita, TPQ dan TKA. Mudah-mudahan semua usaha itu diberkahi oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Yang dihormati seluruh bapak pengurus dan jamaah masjid tetangga yang hadir di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu diberi oleh Allah pahala sebanyak langkah kaki dan ayunan tangan sampai tiba di Masjid An-Nur ini. Dari Buki kitalah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sabalun tamu bararak datang, alik bararak tibo, saruk di laman lah disapu, dinanti ju pintu nan tabuka. Kemudian kita duduk beriktikaf di masjid ini semenjak kita salat Isya berjamaah tadi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Niniak Mama, urek tunggang, pucuat nan boleh dinagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana, nan baure cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuh lah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun katau liang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan Niniak Mama di kecamatan Nanggalo ya, Kuranji baru ya, mudah Sungai Sapiah kecamatan Kuranji, mudah-mudahan sehat walafiat. Indah ado Niniak Mama na menjuai tanah lah. Mudah-mudahan anak kemenakan tabimbiang dengan baik. Amin. Nan kita muliakan alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, dan dapat selalu membagi ilmu dari beliau untuk kecerahan hati, kekuatan iman, meningkatnya takwa orang-orang Islam di sekitar negeri kita ini. Amin. Ulama sangat tinggi di sisi Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mudah-mudahan selalu bersambung ulama itu dengan adanya sebahagian anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Karena setahu saya, mempelajari kitab, mempelajari dasar-dasar bahasa Arab itu hanya ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan ulama kita tidak terputus. Amin. Siana nalun baur mati lah. Oh bundo kanduang. Bertanya ambo cik dia bu. Bamang ko orang padusi ko bundo kanduang nama. Lai tahu ibu? Lai. Bani yang saya ibu. Karena kami nama ngandung. Itu. Itu sebabnya. Presiden pernah tidur di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Anggota DPRD pernah tidur di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Ustadz juga pernah tidur di dalam perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Kemudian maka namanya ibu kandung, anak itu sangat dekat hubungan emosionalnya dengan ibunya. Kenapa? Karena dia di dalam rahim itu hidup, rahim itu
fi zulumatin falas, 3 lapis yang gelap. Kenapa begitu? Supaya dia sehat di dalam. Apa yang dimakannya? Saripati makanan yang didapat dari ibunya. Apa tempat dia bernapas? Juga yang ditransfer dari paru-paru ibunya. Kata dokter, nama alatnya plasenta. Itulah anak-anak kita lahir ke dunia dekat dengan ibunya. Makanya ibu-ibu muda dan ibu-ibu muda ko saya Ustaz, anak embok. Dan semoga ada anak embok umur 48 ke bawah. Itu ibu-ibu muda tu. Kalau orang Minang silakan tu pinang sirahiku baru. Kalau ada orang bertanya labara anak bu 2 baru je. Tak bisa 2 sudah tu dah lah. Mungkin hamil lagi. Kalau ibu-ibu muda hamil, ya kan? Maka tetaplah membaca Al-Quran suami istri. Karena anak yang di dalam rahim setelah ditiupkan roh oleh Allah, dia sudah langsung telinganya mendengar. Jadi apa yang ibu baca, dia mendengar di dalamnya. Itulah anak orang Iran dulu. Ayah dan ibunya selalu membaca Al-Quran. Kedua-duanya hafiz dan hafizah. Maka anaknya umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi yang mohon ibu-ibu muda nama mengandung jangan malagu kutang barendo sedang kita hamil tu. Bacalah bacaan yang berkaitan dengan zikrullah. Karena kaum muslimin yang terhormat, yang didengar oleh anak itu yang berfungsi pertama setelah dia punya roh adalah pendengaran. Ya kan? Cobalah baca surat As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah dia punya roh, yang pertama berfungsi itu pendengaran. Baru sesudah itu wal absar, sudah itu wal afidah. Ya kan? Coba pak kana-kana mana dahulu telinga mendanga jawab penganai hati ke induk-induk. Karena hati ke induk-induk itu setelah balik pak. Ibarat ayam lah pandai nyoba kuku, ya kan? Nah, baru hati awak ada tertarik ke lawan jenis awak. Tapi kalau telinga saja dulu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu membaca ayat suci Al-Quran dengan suami, ibu-ibu yang baru nikah, kemudian juga anak-anak kami yang telah melahirkan anak 1 dan 2, atau berencana lagi dengan berserah diri kepada Allah lebih dari 2. Sabok mencalik contoh kenan sudah, mencalik tuah kenan manang, ya kan? Pak Gubernur awak bertirik-tirik berdua, itu ndak ada anak leonan 2 dah pak. Beliau tu manjuran KB, tapi anaknya salah lejek 9 je. Kalau menurut ambo bana aja tu. Kalau anak awak 2 saya nyontak di bendi je, nyanyui di kalau 2 je, mana awak lah? Tapi kalau 5, kaum muslimin antara 5, 6. Mudah-mudahan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo kanduang batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kua kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang laurang sakuranjinya. Itulah hebatnya bundo kanduang. Asianam bundo kanduang tu kalau suaminya masih aktif bekerja menjadi ASN, itu ada namanya Dharma Wanita, ada namanya ibu-ibu
PKK kalau di Muhammadiyah ada ibu-ibu Aisyah dan ada BKMT, BMT. Dan juga tidak tertinggal adonan datang ke rumah-rumah membawa pena je buku atau ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu kami hormati karena ibu-ibu lah yang tahu bagaimana selera makan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi umur berkah oleh Allah. Amin. Kemudian anak cucu kami nan bujang jangan gadih. Kutiko kalian kalai nak kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang la tabuak pinta boleh kandak balaku kalian lahir ke dunia ko. Besar harapan kami nak. Walaupun anak muda tu diambuh gambuang di sok kampih tapi minyak kerana kampo tingginya baru tabau di ruih dagangnya gadangnya tabau di dagiang. Besar harapan kami anak muda kami menjadi bujang pasurau. Sebab 3 macam bujang ko anak cucu engku siatu. Pertama bujang pasurau, kedua bujang langkisau, ketiga bujang parisau. Rupanya di Sungai Sapi anak cucu kami nan muda ko bujang pasurau kasadonya. Amin. Tapi ada nan bujang langkisau di tempat lain. Sia nan bujang langkisau tu anak bincacak si bincacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi tarikh lala. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuat talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Atunya. Di Padang tak ada terus tempat lain. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Minumannya Scott, brandy, tua yang dihisapnya ganja. Itu anak muda yang bunuh diri pelan-pelan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan cucu angku nyolinduang di Allah indak terlibat itu. Amin. Tak ada masa depan lagi. Kemudian anak-anak gadis kami berhati-hati bergaul dengan laki-laki nak. Kalau anak gadis sudah hamil sebelum nikah, tu sama jo payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucuy apalah kegunanya. Payuang tu agunanya di kambang rancak, kasaunya elok indak patah, bisa rancak sampai kita bataduh kalau hujan. Tapi kalau payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucuy apalah kegunanya. Itu dia. Makanya ibu-ibu harus seilir semudi, sayo sakato, sakacak sagama mendidik anak gadis jo anak bujang kita jo suami. Jan mendidik anak selisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Kita tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dari segi apa saja kita tinjau, tidak ada cacatnya. Itu maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita cari masa bayi beliau bu. Nabi itu ketika jadi bayi, itulah ada sesuatu keajaiban di dalam dirinya, namanya irhas. Setelah beliau jadi rasul, namanya mujizat. Hanya untuk Nabi. Orang Arab itu ketika lahir anaknya bapak ibu, bukan dia yang menyusukan, bukan dia yang menyusui, tapi sudah terbiasa adat istiadat mereka, ibu lain yang menyusukan. Tentu saja ibu yang mempunyai anak bayi pula. Sedangkan Rasul yang terakhir yang disebut di dalam Al-Quran tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah
Muhammad itu salah seorang laki-laki bapa kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Jadi nama Nabi itu secara bersambung Pak. Yang namanya Nabi Muhammad itu sajak dari Nabi Adam lah dikirim di Allah sampai ke Nabi Isa. Maka semenjak itu orang sudah tahu Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Itu bedanya jawab Pak. Kalau awak kan lahado dulu baru dia gih. Nah mau dinanti lo lahir dulu tu. Ndak dalam parui dia gih nama tu. Lah tagi nama anak ko dalam parui Samsudin kiranya lahir laki-laki. Akan ndak cocok tu. Kiranya lahir padusi. Tagi namanya Erdiana, hanya lahir laki, ndak sesuai. Amko lahir. Ambolah sudah lahir je dia gih di induk ambo nama mah Ristawardi. Sedangkan itu bermasalah je lah. Masalahnya apa? Orang PLN maimbo ambo nyonya. Kalau sudah ambo bayi lampu ada di karatenya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Jadi Ristawardi ko padusi kejeknya. Padahal 5 kali bini embo beranak embo. Abah Nyonya kamu. Sejak ibu mencari embo jalan tibo tadi, lihat embo ke BG-BG nampak. Ndak ada. Iya kan? Ndak ada. Tapi itulah. Jadi nama beliau dua. Muhammad dan Ahmad. Muhammad orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi orang sudah mengetahui itu, maka ketika beliau lahir berbondong-bondonglah ibu-ibu yang mempunyai bayi ke rumah Abdul Muttalib untuk menyusukan Nabi. Ketika itu alun-ado larangan menyusuan anak orang. Kalau kini membuat masalah awak Pak, Bu, Ibu kalau ada anak tetangga nan manangi, ibu-ibu muda muka suembo, awak punya anak kete, ada tetangga lamo induknya pulang, anaknya manangi, jangan disusuan. Agi saya. Karena menurut Al-Quran orang sesusu sekarang tidak boleh nikah, akan terhalang. Terhalang. Sebelum itu, sebelum Al-Quran turun, boleh saja. Maka orang Arab itu adat istiadat mereka yang menyusukan anaknya wanita lain. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang banyak air susunya, sehat badannya, tapi Nabi tidak mau menyusu je. Arilah sanjo Pak, lah ke malam arilai, tiba wanita kuruih mukonya pucik. Anaknya nyo gendong nyo kain panjang, itu menangis saja. Ya kan? Tapi mencaliak wanita kuruih ko, ibu-ibu dan bapak-bapak datang, Nabi langsung sebitu. Ingin menyusu jo wanita tu. Apa kata Abdul Muttalib? Nak, tak mungkin engkau menyusukan anak cucu saya. Anakmu ini nangis ndak kanyang menyusu ya? Iya Pak, nyo ndak kanyang menyusu do. Air susu ambo ndak ada. Atung kau ndak mungkin menyusuan cucu ambo, tapi calilah Pak. Cucu apa ingin menyusu ambo je. Itu apa namanya? Irhas. Apa yang diketahui Nabi dari wanita itu? Sebagai irhas yang diberikan Allah, ternyata Ibu Halimatun Sa'diyah, Pak. Iya kan? Kita ini kan perpaduan antara ovum dengan sperma. Iya kan? Sperma dari ayah kita, ovum dari ibu kita. Kedua-duanya itu berasal dari saripati makanan yang halal. Orang yang bisa makan halal, yang dikatakan Ustaz tadi, orang jujur. Orang makan haram tu tanda tak jujur tu Pak. Dan tak punya inyonya makan. Nabi kan tak pernah begitu. Makanya beliau
sukses. Orang cerdas, bapak-bapak, tidak jujur, tidak benar, dia berhasil juga. Sama jo alang-alang naik. Iya kan? Banangnya panjang, taraju seimbang, bingkai balan, karate ranca, angin nado. Tapi biko tibo di atas, tibo angin badai. Iya kan? Tabanang putuh, karate cabai, bingkai patah, taraju tempang, menampik tibo di bawah. Itu namanya dalam agama istidraj. Ajalah Pak Jali orang-orang pintar yang tidak benar tu. Nyo berhasil jolongnya. Tapi nanti kecewa. Karena diazab oleh Allah. Sudah tu Ibu Alimah tu setelahnya dewasa dapat lo suami nan jujur. Ndak ada Alimah tu dia dia balanjo dari pitih korupsi dek suaminya. Ndak ada. Jadi makanannya nambah rahasia. Sadang kapindiang saya mencilok darah orang busuknya Pak. Itu boleh bapak-bapak bandian jo rangi. Rangi kalau kemambiak darah awak Pak, nyo mengecek lu. Baca nyo mengecek ke telinga awak saya. Dah. Agi darah 2 seketik ya dah. Ambol apa wana, badan ambol ndak gadang seketik makan ambol kanyang. Tapi kalau kepindiang, mungkin anak-anak muda kini ndak suruh kepindiang golek nyo habis di deterjen gua. Atunya di kurisi rotan di dinding papan nenggok. Apa itu ak basanda di kurisi rotan langsungnya gigi. Ndak adanya minta-minta. Piciklah kepindiang tu busuk darahnya. Kalau nyamuk sudah menggigit awak dia picik ndak busuk. Karena nya minta. Jadi orang-orang ndak jujur kau Pak korupsinya atau bau kepindiang di akhirat nanti. Barana ka disemprot jo parfum ndak bisa. Dia akan busuk. Karena dia memakan yang busuk. Atau mangko Nabi yang menyusu jo wanita tu. Tapi begitu beliau menyusu dengan Ibu Alimah tu, air susunya langsung banjir. Banyak air susu tu. Sehingga anaknya pun kanyang menyusu sama Nabi. Ikan seminggu sesudah itu mukonya merah ndak pucet lagi, dagingnya bertambah. Jadi tadi pengeras suara dan sabalah ke dalam ndak do. Kini lah rancak. Oh tambah rancak lah. Lagi terangah ke lekang bu. Yang namanya pengeras suara begitu. Barana kaibat ustad mengecek lantang suaranya, tapi kalau mi ko baulah, atau tidak bisa, tidak sampai komunikasi. Kalau dapet mi, kan sadonya lah rancak wah. Bali dan serupa di Masjidil Haram tu, tidak pernah mendangu-dangu mi, tidak ada. Antara Arab Balinya mi Masjidil Haramnya Nabawi itu. Jauh awak di belakang tu imam tu bantu-bantu di depan awak. Tapi tidak pakak awak ni. Lembut suaranya tapi jelas. Itu mungkin itu mahal sekali ya. Jadi itu Nabi ketika kecil sudah tahu dia apa yang akan dia makan. Dia tidak mau menyusu sembarang penuh Caesar. Itu Rasulullah. Itu cara Allah memelihara Rasulullah. Ada yang sangat mengherankan Pak. Yang memberi beliau gelar Al-Amin. Siapa? Masyarakat Quraisy yang syirik itu Pak. Yang mempersekutukan Allah itu. Kalau orang Islam magi Allah Nabi Al-Amin itulah iyo je tu mah. Menggigi gadang ke dalam baragiah gadang kawak. Paga cakak kampuang paga kampuang. Cakak negari paga negari. Benar itu.
Ya kan? Tapi yang memberi beliau gelar Al-Amin itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Nabi itu tidak pernah bohong dan selalu mengatakan yang benar semenjak mudanya. Nya memang dipelihara oleh Allah Pak, orang kejadi Nabi itu. Iya kan? Sekali talambeknya pulang malam, itunya tinggal jo pamannya Abu Talib. Abu Talib ku anak 27 Pak, ngalai ke Kilimo nyok kaja saya di Satpol PP siang malam. Itu Abu Talib. Anak banyak. Sekali talambek Nabi kau pulang. Bertanya Abu Talib, kamu tadi nak ndak ada seperti ini kamu? Ambo dek meninggal hati kawan tadi paman. Nyoba ambo menonton organ tunggal. Yo musik lah. Organ tunggal tu ndak kado ketika tu lah. Musik program namanya. Alun ada. Apa-apa lagunya nak. Itulah paman. Ambo tiba sinan langsung takalo. Ndak jaleh ambo lagu tu cik je. Jadi tidak diperdengarkan oleh Allah ke telinga Nabi lagu-lagu nantak sendiri. Lagu Padang Pasir itu banyak nantak sendiri, pak iramanya, pak dengar rancak. Ada dulu sempat dilagukan di Musaji, Pak. Akhirnya Buya Siti Katab menagahan. Ana bawa ya asmar latin sani. Lihat karena lagu itu tahun 60-an. Itu lagu orang bercinta tuh. Ya kan? Tapi de iramanya Padang Pasir. Ya kan? Itulah Nabi Muhammad itu. Ndak tadanga lagu cie yo dinyo sebab itu karehnya musik, tekaluknya di tempat orang konser tu. Kalau Muhammad nang gini ndak Pak, menengah konser tu nama onyak-onyaknya. Hujan harinya datangnya. Ya kan? Kalau menengah kaji laloknya. Ketika beliau berumur 11 tahun, ya kan? Beliau sudah mumpuni untuk mandiri walaupun umurnya 11. Ku balau kambiang lah coba. Itu untuk latihan iman nampaknya, Pak. Karena kambiang ku binatang yang paling amada. Kalau di dahuluannya sembah sepucuk perinci orang. Kalau di elok lekang masih tumpu kakinya. Lah di pagar perancinya panjiknya. Itu nanti balon dek nabi ratusan ekor. Ini suatu pelajaran bagi beliau. Nanti setelah engkau jadi rasul ya Muhammad, seperti kambing kau lah manusia kau mada diajak kenan banaj. Ya kan? Jadi sudah latihan Nabi. Sekali menggalih baraja lena nyoba de Abu Talib ke Syam. Satu lagi keistimewaan Nabi itu Pak, kama beliau pai ndak kena panik. Nyo surah awan melindungi di Allah. Di kama Nabi itu pai ndak do kena panik. Apa yang menggalih itu Abu Talib ikut tu kawannya berampe. Jadi serombongan orang nan balimo tu Abu Talib kawannya berapa? 5 tu. Nabi je 6. Nampak dek pendeta Buaira dari rumah. Itu orang yang masih taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Nampak dia. Di dalam kitab lah basuh tu. Nah orang yang kejadi Nabi terakhir tu ndak ada kane paneh kamanya pai. Nampak dia serombongan orang. Ya Allah, ini sekelompok orang berjalan 6 orang. Ini dilindungi awan ya Allah. Ini ada calon rasul di dalam. Ya Allah, tunjukkan kepada saya mana yang rasul itu. Yang calon rasul itu. Ternyata bagi Allah mudah saja. Allah kan tidak ada susah dia Pak. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Maka kita jangan memikirkan pekerjaan Allah. Dan didik anakku gini ada sarang kuliah.
Lai ka dapet kerajo nyo ko dian ko lai ka bapitih nyo ko sedangkan nagari ko limo kapeh jo limo sariang katigo jo limo lunggo makin kateh ka makin sariang antah kawaan ang katibo mamikian itu tu kerajo Allah nang gitu pikian pacau tak kita hanya berusaha untuk menjuluk buah dia siang pangalan lah di sekolah anak agar dia taat di sarahan mengaji ditambah dengan pendidikan di rumah ya kan kalau ada buahnya tinggal menjuluk saja jadi apa-apa nan lalau umur 80 70 segaya dia membuat rumah kos je lah akhirnya saya biti itu ke masaji kau lah ya kan bahawa itu untuk anak Ustaz anak tu ada lor rezekinya tu Allah yang mengatur Allah yang mengatur. Jadi cara Allah menunjukkan kepada pendeta Buaira, abihlah ia orang nampai mengalih kok. Nah doa ia kenyo minum lai. Muhammad, tagak siko yo nak unyian galih awak. Bekonyo cilok gayayat orang, apa kapai mencari air minum. Jadi pak, abrangke orang nombor 5 tadi. Nyo perhatian de pendeta Buaira. Orang nombor 5 nampai ko ndak nyuiri ande awal le dapat. Karena ndak ada di dalam Nabi. Nampak di pentam dia. Oh, ini yang kira-kira berumur 11 tahun ini. Pasti ini. Konan balimo koko kepuyuk tabalik juga. Akabatulan orang ko lalu lo kalaman pendeta Buaira kok. Kama pak? Kami ke mencari air pak. 5 orang menjadi air untuk minum. Oh lalu buka kadai ko do pak. Datang salah ke rumah. Naiklah ke rumah ambo. Banyak kita sedion siko. Dia gi Allah rezeki. Ada jus pinang. Ya kan? Ada jus naga. Ada jeruk panas. Ada lemon tea. Nah iya orang tu. Pak, wah mengkau tinggalan kawan dan seorang tu imbolah nyo kemari nyo awi lo tu. Biarlah nyo mau nyenggale sinan. Tak ada orang malian sikodo pak. InsyaAllah. Imbolah. Hanya imbo dia Abu Talib. Muhammad, come here. Jalan Nabi. Begitu Nabi jalan, awan bergerak melindungi. Sampai di rumah pendeta Buaira, jo rumah-rumah tu nyelindung. Nah, lah dijamu tamu tadi aye, dia ge kue. Kecik pendeta Buaira, kok jo baso awak Orang Arab tu tak bisa ngecek gitu dah. Tali kaye panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nanti edang. Kita abian kesadonyo. Orang kodek sadang awih pak, indak loba bakso. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sadang ke sawah kami leamuh kono memakan nanti edang. Makan. Pak, barundiang bala pehara bakato sesudah makan. Boleh ambo bertanya pak, nang kecik pendeta Buaira, iko anak bujang ketik, iko anak siapa? Anak ambo nang kata Abu Talib. Tak kajut pendeta Buaira. Karena anak yang akan jadi nabi itu anak yatim. Anak yatim yang ayahnya sudah meninggal ketika dalam rahim ibunya. Ini anak yatim memang tak melihat wajah ayahnya. Kan ada anak yatim kalau umur 3 tahun, dia royah meninggal, umur 4 tahun. Ini tak ada. Ini ambo nyinyi sama pak, lain tak bah ambo nyinyi ke pak, tak bah ada kata. Anak baca rohnya dia pak. Anak angke ko, anak tapatan. Anak tempatan le tahu pak. Awak nikah jo jando tu beranak. Ada orang negari awak namanya anak tiri kan. Ndak rancak namanya anak tiri tu. Tiri itu kan bocor itu.
Jadi anak tapatan. Apa kata Abu Talib dengan jujur pula? Dia ini anak kakakku, nama ayahnya Abdullah. Ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Alhamdulillah. Sudah 2 tanda saya temukan dalam diri anak ini. Ya, menangis pendeta Buaira. Pak, lagi boleh hamba cari punggungnya Pak. Hamba kaji ko dulu, hamba dengar dari Buya Datuk Tempelawan. Ya kan? Tak lo pernah hamba tanya ke beliau di masa sejarah koma bukunya. Ya kan? Mandanga punggung Nabi ke dicaliak tu Pak menangis. Indah Pak, malu ambo. Bodak kan mencaliak punggung dah. Padahal punggung itu ndak aurat bagi laki-laki. Tidak aurat. Jadi kalau laki-laki pekerja keras, basarawa pendeknya kerajo tasawuk lutut ke bawah. Tasawuk pusik jo pinggang. Boleh. Ndak muka aurat. Tapi Nabi malu. Dah muanya. Kalau Muhammad nang kini kuenya saya nampak tak malu. Adima Ustaz tahu. Batang air kini kalah 2 jalan di tepi-tepi. Sama suambo pai jonda mengaji ko. Kalau kini kan tak boleh ada anak lah dia tanya tu. Ayah lah gaik, tak boleh jonda lah. Kalau keluar jauh, itu tu. Lai bahasa dia pengurus ambo tak boleh naik terapel dia anak ambo. Kalau pengurus bersedia japui anta ambo ke Padang, ambo isi acara, maaf banyak-banyak. Tu jawabnya. Kaum muslimin, para jemaah, kadang-kadang di tepi batang air nalah di tembok rancak tu kan ada orang buang air kadang. Ibu lah mencari bedanya orang buang air dalam WC. Kalau dalam WC orang hidungnya pokok tu. Tapi kalau di batang air tu orang air nyetutui mukonya sadonya. Nyojak malunya kalau nampak sianan taji. Aikunya tu buka saya lekang. Tu orang buang air di tepi batang air. Ndak ada nak pacali Allah SWT. Anyo pakok mukonya dek Nabi jatapak tangan. Santai. Kalau menutup muka jatapak tangan lai sempurna. Ndak, lai dapat bantunya. Lah salamu koi duit ndak dapat. Abialah mau tunjukkan. Nasi dapat kita makan lado jualah kadigiliang. Garam nan jauh di painan awak bakandang tapi rimbo. Ati dapat kita tahan mato jualah kadi dindiang di dindiang jo tapak tangan di salo jari. Ndak pandai ibu membantunya. Situ. Nampaklah dek pendeta Buaira ada semacam bulu halus-halus di belakang punggung Nabi itu, tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya Allah, sudah saya lihat 3 tanda dalam diri anak ini. Atau nyoba pitaruh leka Abu Talib. Pak Bu, pelihara anak kau Pak. Anak Pak kau jadi rasul nanti. Kalau tahu orang Yahudi kau hanya bunuh anak Pak kau. Bab itu je Abu Talib. Anak Pak kau ndak Israel sukunya Arab. Orang Yahudi Israel mengharapkan Nabi yang terakhir itu dari suku mereka. Padahal badung sana jatuhnya Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim alun beranak-ranak lain. Ya kan? Nikah beliau cik laju Siti Hajir dapat anak Ismail. Nan mencarian bini leo nang kedua ko bini nan tuo. Ini luar biasa ceritanya Bu. Mau cerita lah seketik ya. Jadi bini nan tuo nan mencarian bini untuk Nabi Ibrahim ko nang kedua. Tapi apa dengar ceritanya jangan apa beko sembarang meniru lah.
Jadi Nabi Ibrahim ini sudah 75 tahun usia pernikahannya, belum ada tanda-tanda akan dapat keturunan. Cerita Nabi ya nak. Nabi Muhammad kita ceritakan kakek Nabi Muhammad, kita cerita Nabi Ibrahim. Nyo tamano-mano suatu sore, nyo datanglah dari istri beliau Ibu Sarah. Nyuri-uri dari belakang Daim bamangko coyko nama nuang Daim ana bapikir orang wak kami itu membawa orang ko namanya sekali-sekali kan. Kita lah 75 tahun nikah alun dapet anak, ambo berkeinginan dapet anak seorang laki-laki, jadi diangkat loh di Allah jadi rasul. Ada warisan dan ambo tinggalkan sebagai rasul untuk memimpin manusia masa datang. Ya kan, tamanuang lo istri beliau. Jadi kalau tamanuang manuang suami jangan dipedia sana bu. Tanyuan. Ko anan sakit dia, ko anan apa? Itu suami istri itu. Si kati mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang ba mengko ndak runtuh de ado awe. Awe bang ko ndak taban de ado tabiang, jadi saling menguatkan. Ketika ibu bersanding dulu jadi anak darojo marapulai, anang kecik tukang malin pantan. Anak darojo marapulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Asalah kama ibu duduk kan? Sari itu salah kama? Sebelah kiri kan? Jadi mitra kita, istri kita ini Pak. Kenapa dari tulang rusuk kiri diciptakan? Ini mitra awak, mensupport awak. Kita bersemangat melakukan apapun karena ada dorongan yang baik dari istri kita. Maka dia berperan penting dalam rumah tangga kita. Bamang kondak dari tulang punggung yang diciptakan di Allah. Kalau tulang punggung, tu budak Pak di belakang. Abah belum kondak tulang dado. Bang kondak dari tulang dado yang kami diciptakan di Allah Ustaz. Bang dari tulang rusuk. Kalau dari tulang dado, ibu mendahului suami seteri. Sedang tak teri dalam tulang rusuk gua, adunya membagak ke suami. Apalagi kalau dari tulang dado. Awak itu je Pak. Istri itu kalau nyo minta titih awak, tu kita bukan menganggap dia itu pengemis, itu haknya. Dia menuntut hak. Nah, tapi bapak-bapak jangan diagian sadonyo. Tinggal aja sekuat seketik. Perusi kan dari tulang rusuk bengkok ya. Bengkoknya ke dalam, kalau dia giannya ke habis ke satu itu. Keluarnya payah ke. Ya tu bu. Jadi akato Siti Sarah ndak mungkin tu dole bang. Ambo lah gaik lah lamo ambo keropos monopos. Bang, ambo caliak laki-laki sagai abang sehat ko. Babini jo namudonyo lagi ya Allah keturunan. Bang, dia lah ambo berkorban untuk abang. Korban perasaan. Sawananya iko padi ya bang. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit bang. Samo jo kain balipek dalam mari, disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipek dan tak berubah di dalam cair tiok ragi. Tapi biarlah supaya abang dapat keturunan. Ko malu abang malamar dia lamarat. Jadi Siti Sarah ko nan malamar Siti Ajir ko sia anak angkat mereka. Jadi anak angkat boleh dinikahi Pak. Kalau ada Pak kena hati anak angkat kecil saya ke ibu.
Kan? Tak berdosa ke tak boleh. Nyo dizinain dan tak boleh. Menikah boleh. Hanya tolonglah melamarkan Dek Siti Sarah, Siti Hajir ko untuk istri nang kedua dek suaminya. Nah, katanya melamar, ya kan? Nyo melamar jo bahasa Arab, ndak mungkin nambo membaca lamaran tu jo bahasa Arab. Ndak terbiasa lidah ko dan ndak mahir. Kita pindah ke bahasa Minang ya. Kata Siti Sarah, barantuang badia dalam kabun di dake lurah Sigumanti, kanela rusuh panjang bulu badia nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati sajak di tahun nanda ulu, kinilah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri dari ayah angkatmu? Ya kan, betul sekecil Siti Hajir. Kalau itu anak ibu dicarian jodoh tanda amuhnya. Tapi kalau menangisnya, itu tanda amuh. Jadi pasuan. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setahun kemudian dapat anak dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Dapatlah anak. Benarkah anak beliau itu saleh? Iyo, kadidabihnya muah jo. Bacalah surah As-Saffat. Ya kan, kalau dapat anak saleh ku kadang hati awak. Ambo ada lo anak ambo pak ramah pangecek nya pengarahan jawab tu sebentar menelepon. Tapi kok kadidabih ku mungkin tak ambo. Ini namanya Fadli, tinggal Jakarta. Fadli, hari raya wajib besok gua. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Fadli nang kadidabi untuk korban tahun kini. Ya kan? Nya mungkin tak berang dah. Nya galak saja. Ya. Ayah kali gapuk lah. Ayah umur ayah lah 71, lah patut mati. Joko ayah tu dah biar. Paling panjang masa lagi. Agi cewek. Ibu, bapak yang terhormat. Jadi Nabi Ibrahim beristri lagi itu bukan kemauannya. Karena sudah ditakdirkan di Allah baitu apa namanya? Kadarullahnya. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu lah laki-laki Pak lah 75 tahun sudah nikah. Ambo yakin Pak Jalle ke 75 tahun sudah nikah, Pak. Usia pernikahan 75 tahun saya basari awak dapat kan. Ambo 32 tahun sampai bulannya, Pak. Alapa ibu, Pak. Nah, 32 tahun sampai bulan. Ambo tak mungkin berata hati ambo kita sadonya ko akan sampai umur pernikahan 75 tahun. Ya kan? Menikah lambe lo lebih-lebih anak muda gini. 3 tahunnya di pegawai negeri lalu nikah. Ya kan? Banyak anak muda kini talek nikah. Ambo baru tangke jadi pegawai dulu di Windaruang, langsung minta nikah agama ambo. Tinggal bini lemak. Lah pegawai tetap alah. Ya kan? Kalau lama-lama anak bujang kau menikah nak babini ya umur 40, anak alun tamek sedih lewat mati. Ya kan? Ragu ke memilih jodoh ko Pak acara. Dia Allah mudah sadonya. Salat istikharah. Kalau ada nan mudo ragu memilih jodoh, salat istikharah. Bukannya tunjuan Allah. Allah Pak Ustaz lah 3 kali kami salat istikharah piatikan naik keduanya. Nikah keduanya. Mengapa ya? Dalam Quran kan boleh begini dua, mak. Boleh.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya itu karena yang pertama beliau itu adalah jujur atau siddiq. Sebenarnya bapak-bapak serupa Pak Thomas dan diceritakan Pak Maigus tadi itu hidayah Allah kayaknya teman-teman. Sebenarnya saya dulu lama itu tuh orang sukses itu harus orang jujur. Tidak nyimbau di KPK. Barana kagak gawa. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Asal tidak jujur nyimbau di KPK. Jadi sidik itu saja diuraikan. Abu Bakar jalan. Sidik. Nabi namanya itu. Karena apa? Dia selalu kaum muslimin mengakui dengan jujur. Nanti kecil Nabi. Nyo percaya. Ketika Nabi Isra Mi'raj goyang iman orang sebagian. Ditanya orang ke Abu Bakar. Engkau ada tak mendengar Muhammad mengatakan sampai ke langit hanya 5 jam? Kalau hanya Muhammad yang mengatakan saya percaya. Atau Abu Bakar. Abu Bakar siddiq. Orang jujur itu loh membantu Nabi, Pak. Tambah berhasil Nabi. Kemudian ada di belakang Nabi itu orang bagak karena bana. Barani karena bana. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak tingginya 2 meter. Naiknya kata kudo tinggi itu ndak nyolatan kakinya di tempat kaki itu dok. Malepai ke bawah, tu nyo bagari kasih karena kakinya. Ndak pernah kalah dia juara gulat atau fisik. Kalau imannya di dalam, kamasuk iblis dari simpang Steba tu, ya kan? Umar lalu sikoa dari Nanggalo, mainda iblis. Mainda kecek, tu Umar ndak lantai nganen buat soboknya. Kalau Umar nang kini nyo irian sama malam deh ini. Orang bagak karena bana tu nak membantu Nabi, tambah berhasil Nabi. Kemudian ada orang kaya dermawan, siapa? Beliaulah Utsman bin Affan. Orang kini mengatakan konsumsi, akomodasi, transportasi, biaya yang timbul untuk Nabi menegakkan akidah Islam ini, Utsman berpartisipasi 3/4 hartanya untuk acara agama. Kemana dicari Utsman pada itu gini? Utsman yang kini itu dipotong segajinya 2,5%, memerui panjang saja siang malam untuk zakat. Itulah mantu Nabi. Orang kaya derma. Pergunakanlah kekayaan kita untuk Allah menyuruh hendak sadonya do Pak sebagiannya. Wa mimma razaqnahum wa mimma sebahagian dan sebahagian dari rezekimu infakkanlah untuk jalan Allah. Sebagian lagi untuk biaya hidupmu. Pemuda lincah jujur loh siana mentu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Tu sama je bujang Selamat di Minangkabau tu Pak. Utaknya jadi lincah, capek kaki ringan tangan. Ilmu yang ditunjuk Nabi capek dapeknya. Kecil orang pawah badendang Selasa balai banda buik ke balai nak rang padang basi cie dia jampe dapek menggeleng guru majai. Bahalau tak pajago hebat. Tu Ali bin Abi Thalib. Dan mentalnya dan imannya sangat kuat ketika Nabi ditangkuk di orang Quraisy Pak ketika akan hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah menyuruh engkau menggantian ambo lalu di tempat tidur ambo ali. Ambo di tempat tidur engkau salimui ndak kita tukar. Karena rumah ini akan dikepung oleh orang Quraisy. Kalau awak ali bah dak lantai dengan den Rasulullah kok nyo catut sejo kapak dari luar kau tu ada nang mati.
Tapi Ali tidak begitu. Ya Rasul, andaikan saya mati dibunuh oleh orang Quraisy malam ini, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Saya mau ya Rasulullah. Begitu hendaknya semangat pemuda Islam. Jangan jadi pemuda teler. Ya kan? Pemuda yang berkualitas imannya. Karena ulama-ulama nanggaik gopa hanya bimati seleng. Iyo, lebih-lebih segai embo ka. Embo di WA kami orang pensiun di Daruang gopa. Gak sekali 10 hari, sekali seminggu ada sekawan semua pensiun kena mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang pula saudara kita pensiunan tahun sekian. Nah, tunggulah segai embo gopa kalau basobo sampai awak menjepui pensiun tu agak tanya orang pernah. Lai duit jangan ya. Kalau lagi sehat tu lah kurang kesehatan lewat lagai. Ada pertanyaan itu apa? Bara orang kita nan sama pensiun tinggal lai. Ya kan? Itu pertanyaan yang kedua. Ya kan? Begitulah perjalanan hidup kita ini setiap periode. Kalau orang lapis sekolah tu Pak Allah sudah nyutamai SMA, tamunya balik. Sudah mencoret-coret baju tu. Ni mana buang ambo di PB. Ambo di Gajah Mada, ambo di Unan saja. Ambo di UNP. Aku lah dapat lah sarjana lah semua kerja di mana kerja dan di PLN dan di Daruang Semen. Ambo dapat kerja di perusahaan baru. Di mana? Di perusahaan Pak Yusuf Kala di Jakarta. Ya kan? Bekolah sudah tu. Lalu tamu lu dia. Anglah ini. Lah dua nak dan. Ya, wah. Ada nyolu nak cepet lah. Hari acok gampo gini je. Kalau lah ini gampo hari malam kan ada negeri pagui je. Dan itu halal. Bekolah lama lah nak suruh sebolo lihat reuni namanya mah. Orang-orang nak. Lah menentuang. Itu tu. Jadi setiap periode pertanyaan itu lain-lain. Ada nalah parah nawa Pak umur 90 datang cucu jo anak jo menentu ke rumah. Anak saya. Anak tentu lai lapi. Lapikun. Ini. Kalau lama dia itu Pak alai. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak suami ibu nan 71 umurnya? Segai embo ko ada? Kalau ada matinya jangan ditangi hijau ialah patut mati itu malah 71. Menangis-nangis awaknya ndak kai duit lah. Umur Nabi 63 nya. Aku lah sempat 7 saat. Serupa ustaz ko lah patut mati juga. Iya. Bangku ndak mati juga lah. Tu itu. Pertama ajal lalu sampai. Ibu dengar tadi nyo ajak ibu jo apa mendoa nambo di Ustaz Megus. Mudah-mudahan ulama kita, orang tua kita ini diberi juga kesehatan oleh Allah. Indak jamaah siko saya maminan tu apa? Di Palembang petang lebih 3.000 orang jamaah. Amin. Sehat nyolah Ustaz ko kecil protokol. Amin. Kuat donang kamu menyumpah seorang-seorang lah mati lah tu. Tu kalah di namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Ya kan? Untuk itu kembali kita. Apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tak bangun jembatan hati dah ke awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati ko diremehkan.
Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu nanya rapian dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, wah itu nama musajidnya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik, boleh? Bupati mana tinggi kekuasaannya Jawakia bupati? Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya? Tinggi wali kota. Gubernur? Gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus Kwa. Iya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa jadi anggota DPR besok? Iya kan? Agai baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas-ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kok Pak, kalau ada pengajian modeko kok datang satu hari ke pemilu kok. Iya kan? Ini Bapak Pak. Hanya bawa lapi. Iya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau tak terpilih hanya di daerah itu. Nyo japui lo lebih kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua. Jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru kalau dibandingkan Ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau Jo Hijriah umur Ambo kini lah 73. Jo Masehi 71. Baik. Kalau Ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa tak? Bisa, tu hak warga negara. Kalau awak punya kompetensi. Ya kan ada partai pendukung. Tapi bangko ndak satu, Ustaz, ambo ndak babini lah. Ada kawan ndak babini, satu aja mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Para jemaah. Ndak sekali 2 kali gagal lah, satu aja lihat. Mbak tu kena satu mbak. Yalah jadi ustaz kata. Awak di doa dek jamaah. Mbak tekanan bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garih tangan ambo itu dek Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja. Ternyata itu. Malah ada komandan ambo tanya Pak, kalau ambo ngaji dengan teduh. Ya. Bu ya acok jauh-jauh ngaji gini ya. Ya ndak apa tu do Pak. Bab itu je. Dulu ketika ambo kerja jawab Pak, ndak ada ambo dapat SPJ sebab ambo karyawan rendah je. Ya kan? Akhirnya nyo ganti deh Allah SPJ itu je. Iya tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia ada Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat. Itulah. Ristawardi jantan manuang-manuang sayang di rumah kematian bini. Ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja. Jauh. Dulu ambo taraga wana ke menceliak jembatan Suramadu tu. Ini ceritanya di orang kambo. Pensiun ambo 2 juta nya Pak. Siu ke Petabang seberapa tu transit tu. Dari Padang Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang mengaji di rumah gadang sinan. Ustaz, kita pai raun je, mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke
ke Madura melalui jambatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lo pantun cik. Rumah makan restoran Sinjai, Rancak Jambatan Suramadu. Kalau jadwal lai sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Akhirnya di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ku bulu ambo salamoi duit jadi mubalik kemari. Bawara mo nyombo jadi mubalik sejak tahun 83. Anang kamu saji an-nur kuan sekali guru. Padahal nan terlampau kemari lah banyak mah Al-Munawwarah, Al-Qadar, Al-Hidayah, banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami kuat. Ambo yakin mengkorami jamaah ko nyorato-rato lah mendengar di YouTube. Nah, kini ustaz di YouTube tu datang ni Masjid An-Nur, kita cari je lah ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari ustaz Alah. Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube Pak, itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saja ibu berangkit dari rumah tadi juga Pak, sampai siko salat isya berjamaah, kemudian i'tikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baik sudah aku acara ibu pulang, lah tiba ibu juga Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Lain tak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan. Ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak. Dia tidak punya nafsu. Keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sebalik. Labara gambar anggota legislatif. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anak disuruh Allah itu. Dia kerajaan cik. Apa doanya? Dua saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Aduh jamaah nak bertanya, bang kau nak kayu nyodoan dia melekah tu Ustaz? Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu ko kerajo kare. Ya kan? Jadi dapat tukang becak dan jus sepeda tu. Berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Le kayunya. Tidak, karena kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kaya. Kalau iri bingi awak ke orang kaya, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita, nyukala dijamin masuk surga di Nabi itu. Tadanga lalu Nabi bersabda, orang kayo-kayo ko taundur masuk surga 40 tahun. Camehnya. Engkau kan dijamin ya talambek 40 tahun nak rantai dengan bodoh ya Rasul bialam bawan saya jelek. Nyo kerajonyo ngalih buah-buahan. Nyo kalih sebuah-buahan nan busuk lah, nyo ingin nak nyo wali orang lagi kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal bali katan. Habis pitih ban saya. Ala gadang artinya, dak jadi buat talambek masuk surga. Kira di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Ya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk. Datanglah orang dan selama ko buah-buahan ko ndak dibali orang, deklah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan?
Datang orang ke sini nak menjual cik inyo sebab buat musuh kan. Abi taruh besok doyan musuh jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau diambil ketujuh doa malaikat nan tadi. Ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk sarugo. Nak kata nanti Pak. Sarugo tu kata Rasulullah bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat, siapa? Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat. Dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak tak isi surga itu sebagian? Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu malie isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonyo Ustaz Maigus mengango, Ristawardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango, itu saja. Kecil Nabi itu Pak 60 tahun itu saja. Tapana mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga. Ya betul yang dia malaikat Ridwan. Bro, jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salamu-lamunya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak lagi. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Ya kan? Pak Sahiran, Pak Irdinansah Tarmizi. Kalau mati itu datang, Pak, mengajar di bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja, Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian de Allah ketubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulubana, ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu, Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suarun. Wa ajalana ya Allah bihusnil lunglai, Pak. Rabahnya sambui di jamaah. Di telantang di lapiak gua. Dokter ada dekat itu. Nah, ada lah. Coba bayangkan itu, Pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba kutubah. Sudah itulah bersalam-salaman jo jamaah lah yo gelo lontong di jamaah. Kok meninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Iya. Ikon dak. Apalah ya Pak pada mino kanyo tunggu di Allah kawan tu. Tak ada Nabi Muhammad main Nabi Nuh tu dah. Ada. Iya kan? Jadi nak kita nak lah bau umur kau Pak. Nan yo salah kerajo. Ya kan? Mapa ayat Quran awak. Surat-surat pendek tu. Amma surat Amma tu banyak yang panjang apa? Amma yatasalun tu kan surat Amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa jo hafal. Ya kan? Dan bermanfaat kerja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah.
Kalau lagu pawah gitu apa Pak? Tu menabang kayu segera ni. Lagu dari anak orang ke anak orang tu. Tanganlah dapat saluang dari tu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak-anak inyo nak rejik. Rejik. Kita hafallah Al-Quran. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua kah. Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama saya kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak maja cucu berutuh. Nek pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantanya. Kau ni balian ang rambutan kau. Adik di kecil engkau beli rambutannya nak bayi lah. Alah tiba rumah kau hendak dibeli dah. Mah rambutan nek orang jual mati je. Apa ala nenek dan kau sawana berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaaf ku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahala. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku akan masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang kemenabang kayu, ulu kapak tu di tangannya, bisa saja mayuan matonya kama baile. Tapi tidak. Orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kemalawan. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar sahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan? Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya, ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok, rahmatan lil alamin ko lawak memilih. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan, itu biasa. Tapi jangan kita pecah. Kambanglah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustaz jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho embogo pak. Banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada sinan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut. Tidak ada. Nah, mencetak baliho tu orang musaji, saya tidak ada bawa ngeluang pitih. Pak balik pak, megus barangkali jadi. Cuba tanya orang keliau, membuat baliho tu awak memokoi pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya, diupah lo menagaan. Tidak itu.
Beliau ustaz tak ada pak. Foto saya tak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak beliau. Ada pak. Tinggal cetak salah. Jadi kalau ada baliho caleg nala tagak tu pak angin kancang, rabahnya tolong tagaan. Tu bapa lo. Walaupun itu ndak partai awak. Agak selanya lah bau sao galak tangannya nyebituan. Arabah baliho tu sedang menungkuinya galak ndak ibu pak je ibu. Tolong menagak amalia. Nan paling salah lai ambo caliak di pekumbuh tu pak. Nyo cabiak je pisau baliho orang tu. Tu dangki bado so punya orang. Dicabiak. Jangan seperti itu kita. Tu pitaruh hamba nan terakhir lah. Setiap pemilu pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Megus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI. Karena orang Islam tak mau pai. Katanya memilih tak memilih awak itu ya kecuitu je. Atau pikiran ambo mengaji ke Batam pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke Sinan, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar, ya kan? Sembiring, tak ketahuan aja yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapi, pai awak lah ke TPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapi memilih sadonya. Tanyalah je Pak Megus. Di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau tidak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu pak. Walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya aja di Pak Sli Kedir yang dia tak ada ilmu ambo do pak. Ambo tak sarjana. Ustaz lain de Dokter Andes mah. Tu tak Dokter Andes do pak tu DRS sunyo dakwah Raun Sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. Ba'a lo si buto ke memimpiang. Jadi ketua OSIS di sekolah tak pernah dah pak. Tak ada pernah berorganisasi. Sedang jadi mau balik ini kau pak. Dahulu ambo training mau balik ko di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tak ada. Ambo tak orang Perti, ambo tak orang Muhammadiyah, ambo tak NU, ambo orang Islam ni. Ada. Memang tak ada organisasi emang. Kan tak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je piti. Bapak-bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah je itu kan. Dapat je. Bakau kabih pensiun di undangan lo ngaji lihat. Ini. Lain sehat Pak Ibu-ibu. Lain. Tapi walaupun sehat awak kini wah, bisa ndak diantara awak ko walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji ko ada antara jemaah ko meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus. Subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik kenan punyo. Ketika beliau akan tidur paniang,
Dibawa di anaknya ke puskesmas Nanggalo, ndak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecik pengurus. Tu tanya wak siapa meninggal. Itu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu je. Bisa tak? Ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh. Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah. Sudah itu tabligh. Sudah itu baru fatanah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Lihat maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok puyuh itu lambo maafkan. Ya, coba loh. Tak ada nak salah dah lah. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo pantun je. Di ma jalan ke Batu Busuk, kakida jalan Kotolua, di belakang Batang Kuranji, tasabui ayahnya janiah. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo kito ke keluar. Lambo lapeh jamaah jawatinan suci jemukonan janiah. Pulang lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.